Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan, kita pada pagi hari ini boleh bersama beribadah melalui media yang telah Tuhan sediakan. Dan pagi hari ini kita akan mengingat kembali dan merenungkan mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita akan angkat pujian, biar bumi akan berlalu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami dan atas setiap kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya janji-Mu senantiasa menyertai hidup kami, dan saat ini Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan kasih Tuhan, dan Tuhan kami menyertai dari awal sampai akhirnya. Tuhan akan memimpin kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan angkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Sampai hari ini
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan doa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan atas kasih anugerah-Mu yang kami senantiasa rasakan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami mau bersama-sama untuk belajar mendengar, merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu Tuhan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, demikian juga Tuhan Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang pagi hari ini boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga di dalam kehidupan orang-orang percaya. Oleh sebab itu, mari kita akan belajar satu tema firman Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus sebagai bukti bahwa Dia Allah yang hidup. Kita akan belajar bersama-sama di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20, dan kita akan baca bersama-sama. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dia membuktikan kemenangannya atas dosa. Dan pada hari ini kita memperingati kenaikannya ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu kita akan belajar bersama-sama peristiwa di akhir Tuhan Yesus akan naik ke surga. Ada banyak orang yang sedang menunggu apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Demikian juga dengan ke-11 murid Tuhan Yesus pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang memiliki respon yang berbeda ketika melihat, memperingati kembali akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Demikian juga kepada para murid yang 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, pagi hari ini belajar bersama-sama, ada respon yang berbeda yang dilakukan oleh para murid pada saat itu, yang kita bisa teladani bersama-sama pada hari ini dalam kehidupan kerohanian saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa ketika Tuhan Yesus memerintahkan para murid ini untuk menuju ke suatu tempat di Galilea, dan nanti di sana akan ditunjukkan tempat yang akan menjadi tempat perpisahan mereka, para murid dengan Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh para murid pada saat itu? Kita akan belajar bersama-sama merespon kebangkitannya di dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ayat ke-16 dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Dalam keraguan mereka, tetapi mereka ingin membuktikan diri apakah benar bahwa Yesus yang di hadapan mereka, yang memberitahukan akan kebangkitannya dan juga kenaikannya ke surga, adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Maka yang pertama adalah mereka belajar taat akan firman Tuhan. Ketika Tuhan katakan, "Pergilah ke Galilea, ke tempat, ke gunung yang akan kutunjukkan kepadamu," dan mereka belajar taat, mereka berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Tuhan Yesus kepada mereka. Kalau seandainya
mereka tetap dalam keraguan, lalu apalagi mereka tidak percaya, kemudian mereka berdiam diri, tidak melakukan sesuai perintah Tuhan, maka selamanya mereka tidak akan pernah melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka taat kepada Tuhan sebagai bukti iman percaya mereka kepada Tuhan pada saat itu. Lalu yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-17, ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Ketika mereka sampai di tempat di mana yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan, maka dari jauh mereka melihat ada Tuhan Yesus pada saat itu ada di situ. Lalu dikatakan mereka menyembah Tuhan tanpa ragu. Tapi perhatikan di ayat selanjutnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. 11 murid ini ada beberapa orang yang ragu, apakah yang di hadapannya ini Tuhan atau hantu atau orang lain. Tapi mari kita belajar dari para murid yang sebagian besar ini sungguh percaya bahwa pribadi yang di hadapan mereka adalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka menyembah Tuhan tanpa ragu. Meskipun mungkin ada beberapa 1-2 orang murid pada saat itu mulai ragu-ragu, apakah ini Tuhan Yesus atau ini adalah orang lain atau ini malah hantu. Tapi saudara, kita belajar kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus membuktikan diri bahwa Yesus tidak hanya sekedar manusia 100%, tetapi Dia juga Allah 100%. Maka dikatakan di sini, ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Ini juga yang harus kita percayai, kita teladani, kita ikuti. Kita harus menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh sebagai bukti iman percaya kita kepada Tuhan. Tidak hanya itu saja, saudara kasih dalam Tuhan, bahkan ayat yang 18 mengatakan Yesus mendekati mereka dan berkata. Ini menjawab beberapa murid yang merasa ragu, apakah ini Tuhan atau ini manusia lain atau ini hanya hantu. Dan Tuhan berkata, kepadaku, kata Tuhan, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini jawaban atas keraguan beberapa murid Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah sampai hari ini, adalah Tuhan yang berkuasa di bumi juga di surga. Tidak ada alasan untuk kita ragu menyembah Tuhan, karena Dia punya otoritas kuasa, tidak hanya di surga nanti, tetapi juga di bumi hari ini. Lalu saudara yang dikasih Tuhan, dan pada saat mereka mendengar perkataan Tuhan ini, bahwa aku sudah diberikan kuasa baik di bumi atau di surga, mereka mulai semangat. Mereka mendengarkan perintah apa yang harus dilakukan untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tanpa ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. 3,5 tahun mereka mengiringi perjalanan Tuhan Yesus dalam pelayanan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari daerah satu ke daerah yang lain. Mereka punya keberanian, mereka punya semangat yang luar biasa. Mengapa? Ada Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Tetapi hari itu, perintah untuk memberitakan Injil, mereka harus jalani sendiri tanpa kehadiran Tuhan Yesus secara fisik di tengah-tengah mereka. Keraguan itu bukan karena kepercayaan akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi keraguan akan keberanian mereka ketika nanti mereka akan ke Yerusalem, ke tempat-tempat yang lain, yang dimana beberapa tempat mereka diusir, dimusuhi. Tapi hari itu mereka akan melakukannya tanpa kehadiran Tuhan Yesus. Manusiawi kalau mereka merasa takut. Sangat wajar ketika mereka merasa khawatir.
Karena guru mereka, Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Tetapi ayat selanjutnya meyakinkan mereka, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan perhatikan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara fisik, kasat mata, memang Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan para murid pada saat itu. Tetapi secara rohani Tuhan yakinkan mereka bahwa aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi, apapun yang kamu lakukan sampai akhir zaman. Ini yang membuat para murid ini menjadi semangat, memiliki keberanian yang luar biasa. Demikian juga dengan saya dan saudara. Hari-hari ini ada tugas dan tanggung jawab yang luar biasa untuk kita buktikan kepada dunia ini bahwa penyertaan pemeliharaan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan orang-orang percaya. Terlebih tugas agung yang perlu kita lakukan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Injil Kristus, supaya tidak hanya kita yang diselamatkan, tetapi juga orang-orang di sekitar kita yang belum percaya kepada Tuhan juga diselamatkan oleh Tuhan. Apakah kita mampu? Iya, karena Tuhan menjanjikan penyertaan pemeliharaannya. Aku menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Tuhan ada dalam diri kita. Tuhan yang akan memampukan kita untuk menjadi pengabar Injil, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tapi yakinlah akan firman Tuhan ini. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus yang hari ini kita peringati bersama-sama harus menjadi bukti bahwa Dia adalah Allah yang hidup, yang akan terus menolong kita, menyertai kita, memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terlebih untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadilah bagian dari amanat aku. Tuhan akan memakai hidup saya dan saudara sebagai alatnya. Kita memang bukan ke-11 murid Tuhan Yesus, tetapi kita menjadi bagian dari anak Tuhan yang diberikan tugas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saat yang terbaik untuk kita menjadi pengabar Injil yang baik dalam kehidupan kita. Melalui tingkah laku kita, melalui perkataan kita, kita harus menunjukkan diri bahwa Tuhan itu luar biasa baik dalam kehidupan kita. Kita harus membuat orang lain melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pagi hari ini. Dan kami percaya Engkau akan menolong kami, memampukan kami untuk menjadi bagian dari amanat agung Tuhan Yesus, mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan, agar keselamatan tidak hanya kami miliki, tetapi juga orang-orang di sekitar kami, mereka juga akan memilikinya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pagi hari ini, dan kami percaya Engkau sudah memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan menaikkan doa kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan pujian dalam mengucap bersama. Oleh setiap hati kami
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Sungguh kami merasakan Tuhan jamahan-Mu dalam hati pikiran kami. Melalui pujian, doa, bahkan kebenaran firman Tuhan, sungguh kami boleh diberkati. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama menyerahkan untuk bangsa dan negara kami yang sedang bergumul untuk sakit penyakit virus yang ada di sekeliling kami. Kami mohon berdoa kepada-Mu Tuhan, kiranya Tuhan berkenan, biarlah sakit penyakit ini cepat berlalu dan kami boleh menikmati hidup dan boleh menikmati anugerah-Mu, boleh beribadah bersama-sama, dan semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang hari-hari ini juga Tuhan sedang bergumul melalui ibadah mereka masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Bahkan dalam setiap pergumulan perekonomian kami percaya berkat kasih anugerah-Mu akan senantiasa memelihara kehidupan kami semua, bahkan mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan, tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Engkau kiranya memberkati dimanapun pelayanan pekerjaan Tuhan berada. Tuhan Yesus, Engkau memakai kami semua sebagai alat-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami, terlebih itu sepanjang hari ini ya Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nikmatilah, terimalah berkat kasih anugerah Tuhan yang asalnya dari Allah Bapa, persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburannya melalui Roh Kudus kiranya menyertai saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati apapun yang dilakukan oleh hidupmu. Tuhan akan memberkati pekerjaan usahamu, Tuhan memberkati keluarga rumah tanggamu, Tuhan memberkati setiap pergumulan hidupmu. Kiranya kasih anugerah dan damai sejahtera Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan, hari ini sampai untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, indah
kami saat teduh Tuhan Yesus memberkati saudara.